Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, pada masa Rasulullah pernah terjadi peristiwa syahidnya 3 pembawa panji yang diutus oleh Rasulullah, dan juga peristiwa pertama kali azan dikumandangkan di Ka'bah. Lantas, kapankah peristiwa itu terjadi? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Pada bulan Jumadil Akhir tahun 8 Hijriah, Rasulullah mengirimkan panglima-panglima perang beserta bala tentaranya ke Mu'tah, yakni sebuah perkampungan di negeri Syam, untuk menuntut balas atas kematian orang-orang Islam di sana. Beliau mengangkat Zaid bin Al-Harithah, seorang budak yang beliau bebaskan, sebagai pemimpin mereka. Beliau berpesan kepada mereka, apabila Zaid gugur, maka posisinya digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka tempatnya diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Pasukan kaum muslimin berangkat dengan membawa lebih kurang 3.000 personel. Rasulullah ikut keluar untuk melepas kepergian mereka hingga pertengahan jalan. Setelah itu, pasukan ini kembali melanjutkan perjalanan. Ketika sudah sampai di Ma'an, kaum muslimin mendengar kabar bahwa Heraklius, Raja Romawi, telah bersiap-siap untuk menghadang mereka dengan 100.000 personel. Bersamanya ikut pula Malik bin Zafilah dengan membawa 100.000 personel lainnya dari kalangan Nasrani Arab, yaitu dari wilayah Lakham, Juzam, dan berbagai suku Khuza'ah seperti Bahra, Bali, dan Balkin. Kaum muslimin berkumpul di tempat itu. Sebagian mengusulkan, kita menulis surat kepada Rasulullah dan menunggu perintah beliau selanjutnya. Mungkin saja beliau akan mengirimkan bala bantuan kepada kita. Namun, Abdullah bin Rawaha berseru, "Hai kaum, demi Allah, apa yang selama ini kalian cari sudah ada di depan mata, atau mati syahid. Kalian memerangi umat manusia bukan hanya dengan jumlah personel atau dengan kekuatan, melainkan juga karena membela agama yang karenanya Allah telah memuliakan kita. Berjuanglah, sesungguhnya yang ada hanyalah salah satu dari 2 kebaikan, menang atau mati syahid." Orang-orang menyetujui perkataan beliau itu, maka mereka pun bergerak. Setelah tiba di Tuhum al-Balqa, pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan Romawi. Tentara kaum muslimin singgah dan bermukim di pinggiran kampung Mu'tah, sedangkan tentara Romawi berada di kampung yang bernama Masyarif. Kemudian kedua pasukan berhadapan langsung dan pecahlah pertempuran dahsyat. Pada pertempuran itu, panglima kaum muslimin Zaid bin Harithah gugur. Panji perang yang dipegangnya langsung diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ia turun dari kudanya yang berwarna pirang dan langsung menggoroknya. Ja'far lalu bertempur hingga tangan kanannya putus. Oleh sebab itu, panji tadi dipindahkan ke tangan kirinya. Namun, tidak lama kemudian, tangan kirinya juga putus sehingga ia pun memeluk panji tersebut. Barulah sesudah itu, panglima yang gigih ini terbunuh sebagai syahid. Pada saat itu, Ja'far berumur 33 tahun, menurut pendapat yang benar. Setelah Ja'far gugur, panji perang itu dipegang oleh Abdullah bin Rawaha al-Ansari. Ia menahan diri sejenak, baru kemudian maju dan berperang hingga terbunuh. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Thabit bin Akramlah yang seharusnya mengambil alih panji perang tersebut, sebab kaum muslimin ingin menjadikannya sebagai panglima, tetapi ia menolak. Akhirnya, panji itu berada di tangan Khalid bin Al-Walid. Ia mengarahkan kaum muslimin dan bergerak dengan sembunyi-sembunyi sehingga berhasil menyelamatkan mereka dari sergapan musuh. Allah pun memberikan kemenangan melalui tangan Khalid. Kisah di atas sebagaimana yang disampaikan sendiri oleh Rasulullah kepada para sahabatnya di atas mimbar di Madinah. Beliau menyampaikan kabar duka atas kematian para panglima perang itu satu persatu sambil berlinangan air mata. Hadis ini disebutkan dalam kitab As-Sahih. Ketika malam tiba,
orang-orang kafir menghentikan perang tersebut. Meskipun jumlah musuh sangat banyak dan jumlah kaum muslimin sangat sedikit jika dibandingkan jumlah mereka, ternyata tidak terlalu banyak yang mati syahid di pihak umat Islam, sebagaimana disebutkan para ahli sejarah. Tidaklah mereka menyebutkan nama-nama sahabat yang terbunuh dalam perang ini, melainkan sekitar 10 orang saja. Kaum muslimin pun segera kembali pulang. Allah telah melindungi mereka dari kejahatan musuh. Segala puji bagi Allah dan segala karunia hanya darinya. Di samping itu, pertempuran ini menjadi motivasi bagi kaum muslimin dalam menghadapi perang selanjutnya melawan Romawi, serta menjadi peristiwa yang menggetarkan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, kami akan menyebutkan secara ringkas peristiwa penaklukan kota Mekah yang dengannya Allah memberikan kemuliaan bagi Rasul-Nya, menenteramkan jiwa beliau, serta menjadikannya sebagai bukti nyata tingginya kalimat Allah, sempurnanya agamanya, perhatian Allah dalam memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya. Kejadiannya ialah berawal dari perjanjian Hudaybiyah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Pada waktu itu, suku Khuza'ah masuk dalam perjanjian bersama Rasulullah, sedangkan Bani Bakar masuk dalam perjanjian bersama kaum Quraisy. Maka ditetapkanlah waktu 10 tahun sebagai masa gencatan senjata. Kedua belah pihak pun merasakan suasana damai. 1 tahun berlalu sejak saat itu. Namun pada tahun kedua, tepatnya 9 bulan sesudahnya dan belum lagi genap 2 tahun, datanglah Naufal bin Muawiyah ad-Daili bersama beberapa pengikutnya dari Bani Bakar bin Abdi Manat atau ke wilayah Khuza'ah. Mereka menyerang kaum Khuza'ah pada malam harinya, yakni di sebuah mata air milik suku itu yang bernama Al-Watir. Kedua suku tersebut pun berperang di tempat itu karena memang sudah melekat unsur zuhul atau dendam antara Bani Bakar dan kaum Khuza'ah sejak masa jahiliyah. Kaum Quraisy tentu saja memihak Bani Bakar dan turut menyerang Khuza'ah dengan pasukan bersenjata. Bahkan sebagian dari mereka memberikan bantuan secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya, kaum Khuza'ah melarikan diri ke tanah haram, namun mereka berhasil dikejar oleh Bani Bakar. Kaum Naufal atau Bani Bakar mengingatkan Naufal atau salah seorang pemimpin Bani Bakar akan tanah suci tersebut, seraya berkata, "Takutlah kepada Robmu." Naufal menjawab, "Tidak ada Rob pada hari ini." "Demi Allah, wahai Bani Bakar, sesungguhnya kalian pernah melakukan pencurian di tanah haram ini. Jika kalian mau melakukan itu, maka apakah kalian tidak ingin menuntut balas atas musuh kalian di sana?" Ibnu Katsir berkomentar, meskipun demikian, Naufal akhirnya masuk Islam dan Allah mengampuni perbuatannya. Hadisnya ini diriwayatkan dalam kitab As-Sahihain. Semoga Allah meridhoinya. Bani Bakar membunuh beberapa orang dari kaum Khuza'ah, di antaranya seorang laki-laki bernama Munabbi. Kaum Khuza'ah berlarian menyelamatkan diri ke rumah-rumah di kota Mekah. Mereka memasuki rumah Budail bin Warqa dan rumah budak yang mereka bebaskan, yakni Rafi. Secara otomatis, perjanjian dengan kaum Quraisy dinyatakan batal dengan adanya kejadian tersebut. Amr bin Salim al-Khuzai dan Budail bin Warqa al-Khuzai serta beberapa orang dari suku Khuza'ah segera keluar dari Mekah untuk menemui Rasulullah. Delegasi tersebut memberitahukan tentang apa yang telah diperbuat kaum Quraisy dan meminta bantuan kepada Rasulullah untuk menghadapi mereka. Beliau pun menyetujui dan memberikan kabar gembira kepada mereka berupa kemenangan. Nabi juga memberitahukan bahwa Abu Sufyan pasti akan datang untuk memperbarui perjanjian. Namun beliau akan menolak permintaannya karena sudah tidak lagi membutuhkannya. Memang begitulah fakta yang terjadi selanjutnya. Karena menyesali tindakan mereka, kaum Quraisy segera mengutus Abu Sufyan untuk memperbarui perjanjian damai antara mereka dan Muhammad guna memperpanjang kembali waktunya. Maka Abu Sufyan pun berangkat. Sesampainya di Usfan, ia bertemu dengan Budail bin Warqa yang baru pulang dari Madinah. Budail sengaja menyembunyikan apa yang diucapkan Rasulullah ini.
Abu Sufyan melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah. Ia menemui putrinya, Ummu Habibah, yang telah menjadi istri Rasulullah. Abu Sufyan hendak duduk di atas bantal Rasulullah, namun Ummu Habibah melarangnya seraya berseru, "Anda adalah laki-laki musyrik yang najis." Abu Sufyan menjawab, "Demi Allah, wahai putriku, kamu telah berubah menjadi seseorang yang jahat semenjak meninggalkanku." Kemudian Rasulullah pulang. Abu Sufyan langsung mengutarakan maksud kedatangannya, namun Nabi tidak menjawab sepatah kata pun. Maka dari itu, ia pergi menemui Abu Bakar dan memintanya agar mau berbicara kepada Rasulullah. Namun Abu Bakar juga menolak. Ia pun menjumpai Umar. Ternyata Umar justru berkomentar keras seraya berkata, "Anda memintaku melakukan itu. Demi Allah, seandainya aku hanya memiliki sebutir biji gandum, niscaya biji itu akan kugunakan untuk memerangi kalian." Setelah itu, Abu Sufyan mendatangi Ali, namun sahabat ini juga tidak mau melakukannya. Ia pun meminta Fatimah binti Rasulullah supaya menyuruh anaknya, Al-Hasan, untuk memberikan perlindungan kepadanya. Fatimah menjawab, "Anakku tidak akan mampu melakukannya. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan perlindungan dari Rasulullah." Ali bin Abi Thalib memberi isyarat kepadanya bahwa ia akan melindunginya di hadapan atau dari amukan orang banyak. Ia pun benar-benar melakukannya. Abu Sufyan segera pulang ke Mekah dan mengabarkan kejadian itu kepada kaum Quraisy, tetapi mereka malah berkomentar, "Demi Allah, ia, yakni Ali, hanya mempermainkanmu saja." Tidak lama kemudian, Rasulullah bersiap-siap untuk berangkat ke Mekah. Beliau memohon kepada Allah agar merahasiakan kepergiannya itu atas kaum Quraisy. Allah pun mengabulkan permintaan beliau. Oleh karena itu, ketika Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat rahasia untuk penduduk Mekah yang berisi kabar tentang kebulatan tekad Rasulullah untuk memerangi mereka, di mana Hatib mengirimkan surat itu melalui seorang wanita dengan anggapan bahwa pemberitahuan itu merupakan hal yang menurutnya baik dan membawa maslahat baginya. Lalu Rasulullah menerima alasan Hatib, bahkan membenarkannya karena ia termasuk salah seorang peserta perang Badar dan Bai'at Hudaybiyah. Maka Rasulullah mengirim Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair, dan Al-Miqdad untuk menangkap wanita itu di Raudhah Khakh dan mengambil surat tersebut darinya. Ini merupakan pemberitahuan dari Allah kepada nabinya dan termasuk salah satu tanda kenabian beliau. Rasulullah berangkat pada tanggal 10 Ramadan dengan membawa 10.000 orang dari kalangan Muhajirin dan Ansor serta berbagai kabilah-kabilah Arab, termasuk juga kabilah Muzainah dan Bani Sulaim yang menambahkannya menjadi 1.000 orang. Menurut riwayat yang masyhur, semoga Allah meridhai mereka semua. Nabi telah menunjuk Abu Raham Kulthum bin Husain sebagai amir sementara di Madinah. Paman Rasulullah, Al-Abbas, menjumpai beliau di Dzul Hulaifah. Ada riwayat yang menyebutkan Al-Jufa. Al-Abbas langsung memeluk Islam ketika itu. Ia pun pulang bersama Rasulullah dengan membawa serta kerabat dan harta bendanya ke Madinah. Setelah Rasulullah tiba di Nikul Iqab, datanglah keponakan beliau yang bernama Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib dan Abdullah bin Abi Umayyah, saudara Ummu Salamah, untuk masuk Islam. Namun, beliau langsung mengusir keduanya. Ummu Salamah memberikan jaminan kepada Rasulullah untuk keduanya. Ummu Salamah menyampaikan banyak hal atau kebaikan tentang kedua orang tersebut yang menyebabkan hati Rasulullah melunak. Akhirnya, beliau mau menerima keduanya hingga akhirnya mereka memeluk Islam dan menjadi muslim yang baik. Padahal sebelumnya sangat keras permusuhannya terhadap Rasulullah. Rasulullah terus berpuasa sampai tiba di mata air bernama Al-Qadid yang terletak antara Usfan dan Amaj di jalur Makkah. Beliau baru membatalkan puasa sesudah asar di atas kendaraannya agar kaum muslimin dapat mengambil pelajaran darinya. Nabi hendak menjelaskan mengenai keringanan membatalkan puasa. Bahkan kemudian beliau menekankan hal itu kepada mereka. Rasulullah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di Maru al-Dhahran, kemudian bermalam di sana. Sementara itu, kaum Quraisy
sengaja dibutakan Allah sehingga tidak mengetahui kabar kedatangan kaum muslimin. Meskipun sebenarnya mereka sangat takut dan sudah menduga-duga peristiwa tersebut. Pada malam itu, keluarlah Ibnu Harb, Budail bin Warqa, dan Hakim bin Hizam untuk memantau keadaan. Saat melihat cahaya api di kejauhan, mereka tidak mempercayainya. Budail berseru, "Itu api kaum Khuza'ah." Abu Sufyan membantah, "Kaum Khuza'ah tidak sebanyak itu." Al-Abbas mengendarai bighal Rasulullah pada malam itu, lalu menyelinap keluar dari sela-sela pasukan dengan harapan dapat bertemu seseorang di Mekah. Ketika mendengar suara orang-orang Quraisy, Al-Abbas langsung mengenali orang yang dicarinya. Ia lantas berteriak, "Abu Hanzalah." Abu Sufyan yang merasa mengenali suara Al-Abbas pun bertanya, "Abul Fadl?" Al-Abbas menjawab, "Benar." Abu Sufyan bertanya lagi, "Berita apa yang engkau bawa?" Al-Abbas menjawab, "Celakalah kamu, itu adalah Rasulullah bersama kaum muslimin. Duhai malangnya nasib kaum Quraisy." Abu Sufyan bertanya, "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" Al-Abbas berkata, "Kalau Muhammad berhasil memenangkan peperangan, pasti ia akan membunuhmu. Ikutlah denganku dan masuk Islamlah." Abu Sufyan pun mengikuti Al-Abbas. Kemudian ia kembali dan melewati pasukan kaum muslimin. Setiap kali Al-Abbas lewat di hadapan sebagian orang, mereka berkata, "Orang ini adalah paman Rasulullah yang sedang mengendarai bighal milik beliau." Ia terus berjalan hingga lewat di depan kemah Umar bin Al-Khattab. Tatkala Umar melihat Abu Sufyan, ia langsung berkata, "Hai musuh Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku kesempatan untuk dapat menangkapmu tanpa ada perjanjian dan kesepakatan sebelumnya." Al-Abbas pun langsung memacu hewan tunggangannya, sementara Umar mengejarnya. Karena Umar lamban mengejarnya, maka Al-Abbas lolos dan berhasil memasukkan Abu Sufyan ke kemah Rasulullah terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Umar masuk dan meminta izin kepada Rasulullah untuk memenggal kepala Abu Sufyan. Namun Al-Abbas segera melindunginya. Akibatnya, Umar dan Al-Abbas terlibat pertengkaran mulut. Akhirnya, Rasulullah memerintahkan agar membawa Abu Sufyan besok. Pada pagi harinya, Al-Abbas datang menemui beliau bersama dengan Abu Sufyan. Rasulullah menawarkan Abu Sufyan masuk Islam, namun ia tampak sedikit ragu-ragu. Melihat gelagatnya, Al-Abbas pun menghardiknya, sehingga akhirnya Abu Sufyan bersedia masuk ke dalam Islam. Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang menyukai kehormatan." Maka Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka ia aman. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka ia aman." Ibnu Hazm menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa kota Mekah ditaklukkan secara damai, bukan dengan kekerasan atau pertumpahan darah. Ibnu Katsir berkomentar, demikianlah salah satu pendapat para ulama, juga merupakan pendapat terbaru atau Al-Qaulul Jadid Imam Asy-Syafi'i. Peristiwa itu juga merupakan dalil bahwa harta rampasan perang pada penaklukan kota Mekah tidak disisihkan seperlimanya dan tidak juga dibagi-bagikan. Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa penaklukan itu dilakukan dengan kekerasan, mereka beralasan bahwa kaum muslimin telah membunuh 20 orang kaum Quraisy di Bukit Khandama. Mereka juga beralasan dengan sabda beliau, "Maka dia aman." Masalah ini akan sangat panjang apabila dibahas. Di samping itu, dua tokoh ulama besar telah berdialog seputar masalah ini, yaitu Tajuddin Al-Fazari dan Abu Zakaria An-Nawawi tentang pembagian harta rampasan perang pada penaklukan Mekah. Maksudnya, Rasulullah pada pagi hari itu berjalan ke Mekah dan memerintahkan Al-Abbas untuk menghentikan Abu Sufyan di Khatmul Jabal atau tepi bukit, tidak lain agar ia dapat menyaksikan bala tentara umat Islam yang akan melewati daerah itu. Rasulullah menempatkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di posisi depan
dan Az-Zubair bin Al-Awwam di posisi kiri. Rasulullah sendiri berada di posisi belakang. Beliau memberikan panji perang kepada Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah mendengar Sa'ad berkata kepada Abu Sufyan ketika lewat di depannya, "Hai Abu Sufyan, hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini akan dihalalkan tanah haram, yang dimaksud adalah Ka'bah." Tatkala Abu Sufyan mengadukan hal itu kepada Rasulullah, beliau pun bersabda, "Justru hari ini Ka'bah akan dimuliakan." Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar panji perang itu diambil dari Sa'ad dan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa panji itu diserahkan kepada Az-Zubair. Demikianlah riwayat yang benar. Rasulullah memerintahkan Az-Zubair untuk masuk dari arah Qada di bagian atas atau utara kota Mekah, lalu menancapkan panji tersebut di Al-Hajun. Kemudian beliau memerintahkan Khalid bin Al-Walid supaya masuk dari arah Qudai, bagian bawah atau selatan kota Mekah, dan memerintahkannya agar memerangi siapa saja yang melawan mereka. Di pihak lain, Ikrimah bin Abu Jahal, Sufyan bin Umayyah, dan Suhail bin Amr menggalang pasukan di Bukit Khandama. Khalid bin Al-Walid yang melintas di tempat tersebut lantas berperang melawan orang-orang kafir itu. Dari kaum muslimin terbunuh 3 orang, yaitu Qurs bin Jabir dari Bani Muharib bin Fihr, Hubaisi bin Khalid bin Rabi'ah bin Asram al-Khuzai, dan Salama bin Al-Maila al-Juhani. Sementara itu, dari kalangan kaum musyrikin terbunuh 13 orang, sedangkan selebihnya melarikan diri. Kemudian Rasulullah masuk ke Mekah dengan mengendarai untanya. Beliau mengenakan al-mighfar pada kepalanya. Kepala Nabi saat itu nyaris menyentuh bagian atas pelana karena ketawaduan beliau kepada Robnya. Rasulullah memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Makkah kecuali Abdul Uzza bin Khatmal, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sars, Ikrimah bin Abu Jahal, Mikyas bin Sababah, Al-Huwairis bin Nakith, serta 2 orang bidu wanita milik Ibnu Khatmal. 2 bidu wanita itu adalah Fartana dan seorang teman miliknya Sarah, yakni budak yang dibebaskan oleh Bani Abdul Muthalib. Rasulullah menghalalkan darah orang-orang itu, bahkan memerintahkan membunuh mereka dimanapun mereka berada, meskipun mereka bergelayutan di kelambu Mekah. Terbukti benar bahwasanya Ibnu Khatmal dibunuh ketika ia sedang bergelayut di kelambu Mekah. Berhasil dibunuh juga Mikyas bin Sababah dan salah seorang dari 2 bidu wanita tersebut, sedangkan selebihnya mendapat jaminan keamanan. Rasulullah singgah di Mekah dan mandi di rumah Ummu Hani, lalu salat 8 rakaat. Beliau mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat. Ada yang mengatakan bahwa salat itu adalah salat duha. Ada juga yang berpendapat salat fardh atau salat penaklukan. As-Suhaili berkata, Sa'id bin Abi Waqqas pernah mengerjakan salat 8 rakaat di istana Kisra. Hanya saja ia mengerjakannya dengan sekali salam. Akan tetapi kenyataannya tidak sebagaimana yang dikatakannya, yaitu sebenarnya beliau mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Setelah itu, Rasulullah keluar menuju Baitullah lalu mengerjakan tawaf kudum. Namun, beliau tidak melakukan sa'i karena memang tidak mengerjakan umroh ketika itu. Beliau pun meminjam kunci Ka'bah lalu masuk ke dalamnya. Selanjutnya, Nabi memerintahkan para sahabatnya membuang gambar-gambar di dalamnya dan menghapus sebagian darinya. Pada hari itulah Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di atas Ka'bah. Kemudian Rasulullah mengembalikan kunci yang dipinjam tadi kepada Utsman bin Talha bin Abi Talha dan menetapkan mereka atau keluarga Utsman bin Talha sebagai juru kunci Ka'bah. Penaklukan Mekah ini terjadi pada saat Ramadan tinggal 10 hari lagi atau diperkirakan tanggal 19 Ramadan. Pada waktu itu, Rasulullah tidak berpuasa hingga akhir bulan Ramadan. Beliau mengerjakan sholat 2 rakaat secara qashar dan meminta penduduk Mekah untuk menyempurnakan sholat mereka, seperti yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Imran bin Husain. Keesokan harinya, sehari setelah penaklukan tersebut, Rasulullah berkhutbah
dan menjelaskan tentang kesucian kota Mekah. Sejak saat itu, Mekah tidak halal lagi bagi siapapun sebelum beliau, juga tetap tidak halal bagi siapapun sesudah beliau. Kota ini hanya dihalalkan bagi beliau beberapa saat saja, yaitu pada siang harinya. Selain pada waktu itu, Makkah adalah sudah menjadi tanah suci. Kemudian, Rasulullah mengirimkan pasukan-pasukan kecil ke wilayah sekitar Mekah, yaitu di dusun-dusun Arab, untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Di antara pasukan kecil yang dikirim oleh Rasulullah adalah pasukan Khalid bin Walid ke Bani Juzaimah. Penduduknya diperangi oleh Khalid yang ingin pada awalnya mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Pasalnya, orang-orang di sana mengucapkan kalimat Sabba'ana, disebabkan mereka tidak bisa mengucapkan kalimat Aslamna atau kami masuk Islam. Oleh karena itu, Rasulullah membayar diat kepada ahli waris orang-orang yang terbunuh dalam insiden tersebut, dan beliau berlepas diri dari perbuatan Khalid terhadap mereka. Termasuk salah satu pengiriman pasukan tersebut ialah pengutusan Khalid ke berhala Al-Uzza. Al-Uzza adalah sebuah berhala yang sangat diagung-agungkan oleh kaum Quraisy, Bani Kinana, dan seluruh penduduk Mudhar. Khalid menghancurkan rumah berhala itu dengan penuh keyakinan dan keberanian. Selanjutnya ada juga peristiwa kembalinya beberapa orang yang melarikan diri. Ikrimah bin Abu Jahal melarikan diri ke Yaman, namun kemudian dijemput kembali oleh istrinya yang sudah masuk Islam, yaitu Ummu Hakim binti Al-Harith bin Hisham. Ummu Hakim membawa Ikrimah pulang dengan jaminan keamanan dari Rasulullah, hingga akhirnya ia masuk Islam dan bagus keislamannya. Demikian pula yang terjadi dengan Safwan bin Umayyah. Ia juga melarikan diri ke Yaman, tetapi kemudian dijemput kembali oleh temannya pada masa jahiliyah, yakni Umair bin Wahab, dengan jaminan keamanan dari Rasulullah, sehingga ia pun pulang ke Mekah. Rasulullah menangguhkannya selama 4 bulan. Belum genap 4 bulan, Safwan sudah masuk Islam dan bagus keislamannya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Demikianlah beberapa kisah yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Nantikan kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.